Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati PLH Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Pak Asrul. Kemudian ada Bapak dari Interpol Indonesia, ya, Pak Wido, ya. Tadi Pak Asrul beserta jajaran, dan saya Puspenkum, Kapuspenkum bersama Kabid Humas dan Kasubdit PAM SDO serta tim yang melakukan penjemputan ke Jepang, ya, Tokyo, ya. Rekan-rekan media yang kami banggakan, terima kasih untuk kehadirannya. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan keterangan terkait dengan pemulangan subjek red notice, ya, terkait dengan pemulangan subjek red notice di Tokyo. Nah ini, ya, menarik ini di Tokyo karena nanti akan kita lihat bagaimana kolaborasi antar instansi dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap terpidana perkara penipuan atas nama Alnaura Khatimah Pramesti binti Alam Syahnas. Benar, ya? Ya. Yang bersangkutan sekarang ada bersama kita. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa tim Kejaksaan Agung yang terdiri dari perwakilan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum bersama Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri bekerjasama dengan NCB Interpol, ya, NCB Interpol di Jakarta dan bersama dengan pihak keimigrasian, ya, telah melakukan pemulangan subjek red notice dengan identitas sebagai berikut. Nama yang bersangkutan Alnaura Karimah Pramesti binti Alam Syahnas, tempat lahir Tanah Abang, Penukar Abang, Lematang Ilir, Pali, ya, Sumatera Selatan. Usia 32 tahun, tanggal lahir 9 Agustus 1992, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan selebgram. Ya, oke. Baik. Rekan-rekan media, bahwa upaya pemulangan ini terlaksana berkat kerjasama dan sinergitas serta kolaborasi antara berbagai institusi, ya, baik melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Republik Indonesia bersama dengan NCB Interpol di Jakarta serta Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, ya. Jadi imigrasi baik yang atas imigrasi kita di Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo maupun yang ada di Jakarta. Adapun subjek red notice Alnaura Karimah Pramesti binti Alam Syahnas merupakan terpidana perkara penipuan, ya, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1211 K garing PIK garing 2022 tanggal 9 November 2022, terpidana dipulangkan untuk menjalani putusan pidana penjara selama 2 tahun, yang mana perkara tersebut telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang, ya. Nah, kemudian terpidana Alnaura Karimah Pramesti Alam Syahnas diamankan oleh otoritas Jepang. Nah ini, ya, jadi yang bersangkutan ini diamankan oleh otoritas Jepang atas permintaan Kejaksaan Republik Indonesia dan NCB Interpol di Jakarta. Nah itu tadi, makanya dia masuk dalam red notice, ya, yang difasilitasi oleh Atase Imigrasi pada KBRI Tokyo untuk kemudian dipulangkan ke wilayah Republik Indonesia. Jadi karena yang bersangkutan ini sudah statusnya terpidana, maka kami jaksa akan melakukan eksekusi selaku eksekutor berdasarkan pasal 270 KUHP. Ketika akan dilakukan eksekutor, yang bersangkutan tidak berada di tempat dan
tidak berada di Indonesia, oleh karenanya meminta melalui bantuan NCB Interpol di Jakarta dan kerjasama dengan atase imigrasi di Tokyo dan Jakarta, kita meminta bantuan. Nah, ternyata di Jepang yang bersangkutan ditemukan, sehingga atas kerjasama ini maka yang bersangkutan dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani hukuman sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 121 tanggal 9 November 2022. Barangkali itu pengantar yang bisa kami sampaikan sebelum rekan-rekan media nanti melakukan pendalaman. Sebelumnya kami persilakan dulu kepada PLH Direktur Wasdakim untuk Pak Asrul untuk memberikan keterangan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan rekan. Kami cuma sedikit menambahkan bahwa ini adalah bentuk suatu kerjasama. Adalah hal ini berawal dari permintaan dari Kejaksaan Agung tentang pencabutan atau pembatalan paspor yang bersangkutan, dan kita tindak lanjuti menyurati ke seluruh perwakilan Republik Indonesia, dalam hal ini atase imigrasi di luar negeri, untuk mencabut paspor yang bersangkutan, dan terdeteksi yang bersangkutan ada di Jepang, dan selanjutnya pihak perwakilan imigrasi Jepang langsung berkoordinasi dengan imigrasi Jepang, dan disitulah yang menyampaikan bahwa paspor yang bersangkutan telah tidak berlaku. Kemudian yang bersangkutan datang ke kantor imigrasi Jepang untuk melaporkan tentang overstay-nya, dan disarankan oleh pihak imigrasi Jepang untuk melapor terlebih dahulu ke perwakilan Indonesia di Jepang, dan selanjutnya datang untuk mengganti dokumennya karena dinyatakan telah tidak berlaku, untuk mengganti dokumennya. Namun yang bersangkutan tidak pernah datang ke KBRI Jepang maupun kembali lagi ke kantor imigrasi Jepang. Kemudian yang bersangkutan ditangkap oleh kepolisian Jepang dan diserahkan oleh imigrasi Jepang, dan selanjutnya yang bersangkutan bersama-sama dibawa pada hari ini dibalikkan ke Indonesia. Itu sedikit tambahan dari kami. Baik, terima kasih dari Pak Asrul. Sekarang kami persilakan dari Interpol Indonesia, Pak Wido, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izinkan saya menambahkan sedikit di sini bahwa pelaksanaan kegiatan ini dapat berhasil atas kerjasama antara Kejaksaan Imigrasi dan NCB Interpol sendiri. Kami mengedepankan kerjasama antara NCB to NCB. Jadi atas permintaan dari Kejaksaan, kami langsung berkomunikasi melalui jalur NCB yaitu I-24/7 untuk menyampaikan adanya permintaan terhadap salah satu warga negara Indonesia yang ada di sini. Atas dasar itu kita menyampaikan bahwasanya kita memberikan red notice atas nama yang bersangkutan untuk dicari dan dikembalikan ke Indonesia. Itu kemudian kami akan terus melakukan kerjasama, terutama yang menyangkut kejahatan transnasional crime juga kedepannya, agar semua dapat berjalan dengan baik. Demikian Pak, sedikit dari kami. Baik, terima kasih. Saya kira baik dari NBC Indonesia, Interpol Indonesia maupun dari keimigrasian dan Kejaksaan Agung sudah menyampaikan keterangannya. Barangkali